Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kawan pajak semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dengan KPP Pratama Mataram Barat. Pada sore hari ini bersama saya Romo Supriyadi dan ditemani oleh Mas Roswanto dan Mas Ganes. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 60 tahun 2025 tentang insentif tambahan pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2025. Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan kelanjutan dari Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya yang mengatur tentang hal yang sama. Sore hari ini kita akan membahas tentang apa sih yang diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 60 tahun 2025. Yang pertama saya ke Mas Roswanto tentang tujuannya diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 60 tahun 2025 ini apa sih Mas Roswanto? Baik, terima kasih Pak Nunung. Selamat sore kawan pajak semua. Ini juga sudah beberapa tahun diberikan ya insentif yang semacam ini, juga melanjutkan tahun sebelumnya juga. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga berlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan. Ya, jadi supaya daya beli masyarakat itu meningkat, rumah menjadi lebih murah, semakin masyarakat berpenghasilan rendah itu bisa menikmati memiliki rumah yang agak murah begitu Pak. Ya baik, jadi ini adalah salah satu perhatian pemerintah kepada warga negaranya untuk bisa memiliki rumah dengan PPN-nya ditanggung oleh pemerintah, tetapi untuk tahun anggaran 2025. Jadi PMK 60 ini untuk tahun 2025 Iya betul, untuk tahun 2025. Nah sekarang berikutnya ke Mas Ganes. Untuk rumah yang seperti apa sih yang PPN-nya itu ditanggung oleh pemerintah? Silakan Mas Ganes. Oke, Pak Lu, terima kasih. Selamat sore kawan pajak semua. Nanti berkaitan dengan pertanyaan Pak Nun tadi, rumah seperti apa yang PPN-nya ditanggung oleh pemerintah ini, seperti diatur di dalam pasal 2 di PMK 60 tahun 2025 ini disebutkan bahwa rumah apakah yang mendapatkan fasilitas, yaitu yang pertama rumah tapak dan yang kedua adalah satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK tersebut. Nah, berkaitan dengan rumah tapak tersebut itu ada beberapa syarat yang nanti mungkin kita akan bahas lebih detail ya, apa saja syarat-syaratnya. Tapi secara umum kedua jenis rumah tersebut adalah rumah yang mendapatkan fasilitas ditanggung pemerintah di tahun 2025 ini. Baik, demikian ya kawan pajak semua terkait dengan rumah yang penyerahannya ditanggung oleh pemerintah PPN-nya, yaitu rumah tapak dan satuan rumah susun. Berikutnya ke Mas Roswanto lagi. Nah ini yang banyak ditanyakan setelah berakhirnya tanggal 30 Juni 2025 tentang kapan lanjutan dari PMK sebelumnya, kok belum ada PMK terkait dengan PPN yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah. Nah, PMK ini diterbitkan tanggal 15 Agustus 2025. Nah, ini ke Mas Roswanto, kapan mulai berlakunya penyerahan yang PPN-nya ditanggung oleh pemerintah? Silakan Mas Ros. Baik, kawan pajak, jadi ini sepertinya per semester ya. Iya, jadi semesteran lah sepertinya ini berkait dengan pemerintah ini. Tapi sebelumnya saya pengen
Mungkin ada kawan pajak yang masih bertanya-tanya tadi, apa sih rumah tapak atau rumah susun begitu, mungkin perlu dijelaskan lagi Pak Nunu. Ya boleh, silakan. Ya. Jadi di pasal 2 itu masih ada kelanjutannya di ayat 2-nya. Rumah tapak merupakan bangunan gedung rumah berupa rumah tinggal atau rumah deret, baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor. Jadi tapak ini maksudnya yang melekat di tanah lah ya, tidak rumah susun begitu. Nah, kemudian di ayat 3-nya, ayat 2 ayat 3, satuan rumah susun merupakan satuan rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian. Kemudian seperti ditanyakan Pak Nunu tadi, kapan berlakunya PMK 60 atau periode kedua lah, semester kedua nih ya, ini ditanyakan kelanjutannya seperti apa sih setelah Juni gitu ya. Di pasal 3 itu disampaikan bahwa ayat 1-nya PPN berutang yang ditanggung pemerintah atas penyerahan sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat, ini ada 2 syarat ya. Yang pertama, ditandatangani akte jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris. Sejak kapan? Sejak 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Serta syarat lagi, dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau rumah susun yang dibuktikan dengan berita acara serah terima yang tertanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2025. Ya baik, jadi yang perlu kita pahami, kita garis bawahi adalah berlakunya itu adalah mulai 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Walaupun terbit 21 itu sudah ya? Iya. Berlaku 1 Juli. Iya. Mulainya kemarin juga ada yang menanyakan lewat WA. Ini terbitnya tanggal 18 Agustus 2025. Apakah pembayaran atau serah terima per 1 Juli bisa diakui? Ya kita jawab bisa, karena berlakunya mulai 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Sekarang pertanyaan berikutnya ke Mas Ganes. Apa saja persyaratan rumah yang penyerahannya PPN ditanggung pemerintah? Silakan Mas Ganes. Oke, terima kasih Mas Nunu. Nah, di kawan baca semua, di pasal 4 di PMK ini disebutkan bahwa rumah tapak atau satuan rumah susun seperti dimaksud dengan pasal 2 memang harus memenuhi persyaratan. Yang pertama yaitu harga jualnya paling banyak 5 miliar rupiah. Yang pertama. Dan yang kedua, merupakan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Jadi bukan rumah second ya di sini ya, rumah baru, tapak baru dan satuan rumah susun baru. Brand new. Ya, brand new. Kemudian rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru tersebut merupakan rumah tapak atau satuan rumah susun yang telah mendapatkan kode identitas rumah. Jadi pastikan bahwa satuan rumah susun maupun rumah tapak baru tersebut sudah mendapatkan kode identitas rumah dan pertama kali diserahkan oleh pengusaha kena pajak penjual yang menyelenggarakan pembangunan rumah tapak atau satuan rumah susun dan belum pernah dilakukan pemindahan. Ini tahun pertama lah ya, pertama dari developer pertama ya. Jadi bukan rumah second ya. Iya. Mungkin itu Pak Nunu. Baik. Nah, yang perlu diperhatikan dan seringkali teman-teman pengembang itu lupa adalah untuk mendapatkan kode identitas rumah. Soalnya itu harus syarat mutlak harus dimiliki. Yang kalau seingat saya itu namanya aplikasinya Sikumbang. Ya, Sikumbang dikelola oleh Departemen PUPR. Nah, mereka yang mengeluarkan aplikasi Sikumbang itu. Nah, di aplikasi itulah
teman-teman pengembang minta kode identitas rumah yang menjadikan salah satu syarat untuk penyerahan PPN-nya ditanggung pemerintah. Baik, selanjutnya ke Mas Ruswanto lagi. Nah, ini yang sering ditanyakan juga lewat telepon, lewat WA, bahkan ke helpdesk terkait besaran PPN yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tersebut. Silakan, Mas Rus. Oke, tadi kan harga jual paling banyak 5 miliar ya. Sekarang Iya. pesawat di sini berapa sih? Apakah sudah ditanggung gitu ya? Iya. Ya, ini secara berurutan di pasal 7 juga dinyatakan di situ ayat 1-nya PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 2 yang memiliki ketentuan sebagaimana pasal 3 dan 4 diberikan sebesar 100% Pak. Ini 100% 100%. dari PP yang berhutang dari bagian harga jual sampai dengan 2 miliar. Jadi kalau yang sampai dengan 2 miliar berhubung harganya sampai dengan 5 miliar, tapi yang 100% itu bagian 2 miliarnya gitu. Iya. Untuk rumah tapak atau rumah susun atau satu rumah susun dengan harga jual paling banyak 5 miliar. Iya. Ya, jadi ini harganya kalau harganya 5 miliar setengah nggak dapat gitu ya. Jadi memang harga paling mahal itu 5 miliar sampai dengan 5 miliar dan yang terbesar adalah yang 2 miliar. Kemudian ketentuan yang di ayat 2-nya PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan untuk masa Juli sampai dengan Desember 2025. Kemudian masa Juli 2025 sebagaimana ayat 2 merupakan jangka waktu PPN terutang yang mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2025. Jadi masa Juli itu maksudnya terutang 1 Juli sampai dengan 31 Juli. 1 bulan penuh ya. 1 bulan. Baik. Nah, ini yang ditunggu-tunggu kemarin. Ada yang tanya, Pak, ini saya yang mulai bulan Juli, apakah masih pakai yang 50%? Karena aturan sebelumnya mengakomodir itu setelah Juni nanti tarifnya berubah menjadi 50%, atau seperti yang di media-media massa katanya pemerintah akan memberikan tanggungan PPN sebesar 100%. Nah, sekarang sudah jelas ya, sudah clear, sudah jelas bahwa PPN-nya diberikan sebesar tanggungan PPN-nya diberikan sebesar 100% dari Juli sampai dengan Desember. Untuk bagian harga sampai dengan 2 miliar. miliar. Total harganya maksimal 5 miliar. Nah, ini sekarang kita bahas teknis ini, membahas tentang teknis bagi pengembang yang harus membuat faktur pajak. Nah, bagaimana PKP membuat faktur pajak atas penyerahan PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Silakan Mas Ganes. Oke, Pak Nunung. Jadi berkaitan dengan tata cara pembuatan faktur ini memang banyak sekali yang bertanya ya Pak Nunung. Ya, kawan pajak semua bahwa teknis berkaitan dengan fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini memang kita harus benar-benar perhatikan ketika dalam membuat fakturnya. Dan di PMK ini diatur di dalam pasal 8 di ayat 1 disebutkan bahwa PKP yang melakukan penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang bidang perpajakan. Jadi pastikan di sini bahwa kawan pajak semua yang berstatus sebagai PKP dan melakukan penyerahan sebagaimana diatur dalam PMK ini, maka atas setiap penyerahan itu wajib membuat faktur pajak. Dan kemudian yang kedua melakukan pelaporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Jadi kedua hal tersebut wajib dilakukan, mutlak wajib dilakukan. Supaya apa ya? Supaya bisa memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini. Kemudian berkaitan dengan faktur pajak tersebut juga diatur di dalam pasal 8 ayat 2, kemudian jadi berkaitan dengan tata cara pengisian fakturnya. Itu yang pertama, wajib diisi secara benar, lengkap dan jelas termasuk identitas pembeli berupa nama pembeli, kemudian
NPWP atau NIK. Kemudian yang ketiga berikutnya yaitu wajib dilengkapi dengan informasi berupa kode identitas rumah sebagaimana yang tadi disebutkan yang sudah didapatkan oleh pengembang pada aplikasi Situmbang dan pengisian pada kolom nama barang. Jadi identitas rumah tadi, kode identitas rumah itu diisi pada kolom nama barang. Kemudian berikutnya faktur pajak atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 dibuat dengan menerbitkan faktur pajak dengan ketentuan yang pertama yaitu untuk penyerahan dengan harga jual sampai dengan 2 miliar membuat faktur pajak dengan kode 07. Jadi kalau kode 07 adalah PPN yang tidak dipungut ya kode 07. Kemudian untuk penyerahan dengan harga jual lebih dari 2 miliar maka membuat faktur pajak dengan kode transaksi 07 untuk bagian harga jual sampai dengan 2 miliar dan yang PPN terutamanya ditanggung pemerintah. Kemudian yang kedua faktur pajak dengan kode transaksi 04. Jadi 04 kalau dulu 01 sekarang berubah menjadi 04 karena setelah perubahan tarif ya PPN. Sehingga menjadi kode 04 untuk bagian harga jual lebih dari 2 miliar yang PPN terutangnya tidak ditanggung oleh pemerintah. Dan faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A harus diberikan keterangan PPN ditanggung pemerintah sesuai PMK nomor 60 tahun 2025. Yaitu cap faktur itu wajib. Stempel. Jadi kalau misalnya harga rumah itu 3,5 miliar, maka yang 2 miliar, yang 07 itu 2 miliar, sisanya itu 04. Tapi yang 07 tadi harus dicap ya. dicap ya. Ada capnya ini. Baik, jelas ya terkait dengan pembuatan faktur ini secara teknis soalnya nanti yang harus diperhatikan oleh para pengembang PKP yang harus menerbitkan faktur pajak atas penyerahan rumah tersebut. Berikutnya ke Mas Ruswanto lagi. Nah, setelah kita membuat faktur dengan kode 07 dan juga kode 04, nah sekarang bagaimana caranya kita melaporkan realisasi PPN yang ditanggung pemerintah oleh PKP si pembuat faktur tadi? Silakan Mas Rus. Baik, jadi tadi kan sudah disampaikan bahwa ada kalau harga di atas 2 miliar ada 2 jenis faktur tadi ya, 07 dan 04. Nah, syaratnya tadi kan supaya bisa memanfaatkan ini harus bikin faktur dan melaporkan. Dan ini jadi syarat kumulatif ya, harus laporkan realisasinya. Ya, laporan realisasi PPN yang pemerintah yaitu faktur pajak sesuai cara A yang dilaporkan dalam SPT masa PPN. SPT masa PPN yang oleh PKP yang melakukan penyerahan rumah tapak untuk satu rumah susun merupakan laporan realisasi PPN tanggung pemerintah. Sebagaimana dari ayat 1. Jadi cara penyampaian tinggal dilaporkan dalam SPT masa PPN. Sederhana lah ya, seperti apa yang sudah dilakukan setiap masanya, yaitu membuat faktur dan melaporkannya. Sudah dianggap sebagai pelaporan realisasi atas PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ini untuk Mas Gades. Nah, tadi kan kita sudah menyebutkan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan ketentuan lainnya. Nah, sekarang yang terakhir ini, apa saja sih yang menyebabkan atas penyerahan rumah PPN-nya tidak ditanggung oleh pemerintah? Silakan Mas Gades. Yang bisa membatalkan ini ya? Ya. Oke Bang, jadi berkaitan dengan apa saja sih yang membatalkan fasilitas ini ya, yang menyebabkan yang semula mungkin sudah terlanjur diberikan fasilitas tapi ternyata tidak bisa atau tidak memenuhi kriteria tersebut. Yang pertama yaitu diatur di dalam pasal 9 di PMK ini disebutkan bahwa
penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak ditanggung oleh pemerintah dalam hal yang pertama yaitu objek yang diserahkan bukan merupakan rumah tapak atau satuan rumah susun. Jadi intinya objeknya adalah bukan rumah tapak atau satuan rumah susun. Kemudian yang kedua, telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan pertama sebelum tanggal 1 Juli 2025. Sebelum berlakunya PMK ini berarti ya. Seperti itu. Dan yang ketiga, penyerahannya dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2025 atau setelah tanggal 31 Desember 2025. Dan yang keempat, perolehan lebih dari satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun oleh satu orang pribadi. Jadi memang diatur ya bahwa fasilitas ini hanya bisa dinikmati oleh perorangan, di mana masing-masing hanya memiliki satu saja. Tidak boleh lebih. Tidak boleh memborong satu rumah susun atau rumah tapak. Borong kaya. Kemudian berikutnya yang kelima yaitu rumah tapak atau satuan rumah susun dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun pajak penyerahan. Jadi 1 tahun sejak penyerahan. Jadi tidak boleh dialihkan dalam 1 tahun pajak. Baru 5 bulan dijual lagi. Nah, itu benar. Siapa yang menanggung PPN-nya di situ? Ya pembeli ya pastinya ya, karena PPN dikatakan oleh itu. Kemudian pengusaha PKP tidak membuat faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf A atau atas penyerahannya tidak menggunakan faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Dan yang berikutnya, pengusaha PKP ini tidak mendaftarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan atau PKP tidak melaporkan realisasi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 8 ayat 5. Seperti itu Pak Nunung. Jadi tertib ya. Harus tertib di administrasinya, tertib kepemilikannya dan sebagainya. Karena memang ini betul-betul fasilitas yang diberikan kepada masyarakat luas ya. Kalau nanti tidak tertib laporan, tidak tertib dari PKP pengembangnya juga tidak mendaftarkan diri, tidak masih kumbang ya. Jadi batal ini, jadi sering lupa. Dan kita kalau ditanya terkait dengan si kumbang karena memang bukan kantor pajak yang mengelola si kumbang, maka kita serahkan ke instansi atau departemen yang mengelola si kumbang tersebut. Nah, yang paling penting adalah jangka waktu pelaksanaan PMK 60 tahun 2025 itu, yaitu per 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Itu harus yang penting kita perhatikan, tidak boleh sebelum dan tidak boleh lewat, harus tepat di jangka waktu 6 bulan tersebut. Nah, ini yang harus kita benar-benar perhatikan. Baik kawan pajak, mungkin itu yang bisa kita bahas terkait dengan PMK 60 tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf kami bertiga. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang lainnya dengan tema yang berbeda tentunya, yang up to date. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.